Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman, wabarakatuh. selamat malam Pak Farid. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang tren pasar telur jangkrik di e-commerce. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Bagus Priya Utama dan rekan saya Handaya Cahya Prayitno. Nah, kebetulan untuk telur jangkrik ini merupakan usaha dari Mas Hen sendiri. Jadi kita nanti bisa lebih mendalami bagaimana proses bisnis, bagaimana kondisi pasar, dan bagaimana Mas Yan memasarkan telur jangkriknya. Baik, untuk yang pertama Mas Yan mungkin bisa dijelaskan untuk kondisi pasar terkini dari telur jangkrik. Telur jangkriknya bagaimana? Baik, terima kasih. Nah, untuk sekarang, eh, terutama permintaan yang ada di pasar itu sebenarnya tetap tinggi. Karena apa? Karena telur jangkrik ini sebenarnya akan dibudidayakan lagi, atau dia akan ditetaskan dan akan dijadikan jangkrik untuk pakan hewan yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat opportunity di mana banyak sekarang anak muda tuh jarang dia berkelimpang di agribisnis. Untuk anak-anak Gen Z kan paling dia di coffee shop atau jajanan-jajanan kekinian. Nah, di sini adalah ya termasuk opportunity di mana pasar itu masih sangat terbuka luas. Nah, di sini untuk demand-nya sendiri itu bisa untuk pakan burung, terus pakan reptil, untuk ikan hias, dan ada opsi lainnya yaitu bisa digunakan untuk mancing serta biasanya untuk ekstrak protein yang tinggi. Selain itu, peluang pasarnya relatif stabil, tidak yang volatil. Jadi masih sangat memiliki keunggulan yang bagus lah. Keunggulan yang bagus ya. Untuk produk Mas Yan sendiri, apakah selama ini apa namanya produksi selalu terserap oleh pasar atau mungkin ada produk yang tidak terserap dan dibuang? Untuk produknya sendiri dikarenakan tadi demand sama supply-nya tuh nggak imbang. Jadi supply-nya Masih, sedikit, demand-nya iya. banyak. Otomatis untuk produknya tuh kita selalu kurang-kurang malah, Mas. Malah terlalu kurang, selalu kurang-kurang ya. Berarti sangat Iya, sangat menjanjikan dan bisa dicoba untuk ini ya teman-teman yang lain ya mungkin ya. iya bisa sekali. Lalu untuk selanjutnya mungkin perubahan perilaku konsumen. Apakah Mas Dan ini diri tempat produksinya ya? Apakah mempunyai toko seperti toko offline yang langsung menerima pembelinya? Apakah hanya pemasaran secara online? Nah, untuk sekarang itu kan kita udah tahu nih di era digital ini pasti mereka lebih suka menggunakan digital. Karena apa? Karena di pasar digital itu harganya lebih bersaing daripada pasar-pasar Oh, offline. offline. Nah, kayak yang contohnya nih di pasar saya kan di Shopee ya. Di Shopee itu untuk aneka ragam harga itu hanya 11-12 lah. Namun, kalau dia itu offline antara toko yang di Jawa sama di Sumatera itu beda jauh, Mas. Bisa Oh di iya Jawa iya. itu cuma 150, tapi di Sumatera itu Sumatera. bisa sampai mendekati 500. Sehingga orang-orang lebih banyak juga memilih untuk beli di online. Nah, namun sudah saya pelajarin itu diskon itu malah tidak terlalu berpengaruh, Mas. Oh, diskon Nah, malah ini tidak yang terlalu unik. berpengaruh. Iya, karena apa? Karena eh, untuk melakukan pembelian telur yang berlebih, otomatis dia kan harus memberikan tempat yang lebih juga, sehingga capitalnya juga harus naik. Nah, dari Hmm, input telur, walaupun udah didiskon, dari input telur yang biasanya 150 lalu berkurang jadi 100, capital yang harus ditambahkan atau biaya modal yang harus ditambahkan itu berkali lipatnya, Mas. Jadi contoh harus buat kandang, terus iya harus iya. pakan, dan lain-lainnya. Jadi lebih mengutamakan kualitas telurnya. Kualitas telur ya. Berarti berdasarkan penelitian Mas Yan, diskon tidak terlalu berpengaruh ya malahan ya. Padahal mayoritas Iya, pembeli kan cari harga murah ya. iya. Mungkin tidak berlaku untuk telur jangkrik ya, karena kalau mungkin kualitasnya jelek,
yang kesusahan juga pembelinya sendiri karena tidak bisa ditetaskan ya. Iya, Nah, untuk strategi Mas Han nih menghadapi tren sekarang nih, apalagi kan inilah ya banyak persaingan di online shop. Apalagi yang kita ketahui kalau online shop itu kan sangat sensitif terhadap harga Mas ya. Jadi mungkin iya. selisih 1.000 2.000 pun mungkin pembeli akan berpindah ya. Itu bagaimana Mas untuk menghadapi tren pasar sekarang strateginya? Nah, oh, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harga 1.000 2.000 itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya berbisnis itu tidak terlalu mengaruh, Mas. Untuk ini Mereka ya akan, malah nggak berpengaruh iya, untuk ini ya berarti ya tidak telur terlalu jangkrik berpengaruh. ya. Iya, kalau di saham kita bisa bilang mereka akan selalu HK. Jadi berapapun harganya itu akan selalu diserang. Karena apa tadi? Ya tadi demand sama supply-nya tuh nggak imbang. Itu. Jadi mereka lebih mengutamakan bagaimana sih kalau telur ini tuh nggak netas. Nah, jadi kita ada program garansi. Kalau Ada telurnya program nggak garansi. netas, Iya. iya, kalau telurnya itu nggak netas kurang dari 70% kita ganti, Mas. Kalau misalkan saya mau coba nih, terus saya apa telurnya nggak netas karena kesalahan saya, gimana Mas dan ininya? Apa menentukan Nah, ini salah customer atau ininya? kita itu pasti akan menggunakan ada panduannya juga, Mas. Bagaimana Ada panduannya juga. panduan menetaskan yang baik dan benar. Kita selalu memberikan panduannya itu. Apalagi yang baru-baru ya, Mas. Yang baru-baru kan pasti kacau lah pokoknya gitu. Jadi kita kasihlah tutorial yang baik dan Yang benar. baik dan benar. Iya, jadi bukan masalah perang harganya, bukan masalah diskonnya, tapi masalah kepercayaannya aja sih. Kepercayaan ya, iya, iya. Jadi Mas Yan ini berusaha ini ya mengambil kepercayaan pembeli-pembeli setianya ya. Iya, benar. Terus untuk apa ini? Target dan segmentasi. Kalau di sini kan usia utama di atas 30 tahun, Mas. Berarti untuk anak-anak muda ini jarang yang ini ya, jarang yang membeli telur jangkrik yang mungkin kurang tertarik atau gimana, Mas? Iya, jarang. Maka dari itu saya tadi juga udah bilang di awal bahwa anak-anak muda ini Gen Z ini pada nggak tertarik atau nggak ada gengsinya sih mungkin. Maka Ada dari itu gengsinya. demand sama supply-nya tadi Mas, kita menang di situ. Demandnya selalu ada, supply-nya terbatas. Otomatis ketika kita mau meningkatkan harga ya terserah kita gitu. Berarti ini Sama misal saya join masih bisa, Mas ya. Saya misal ikut beternak jangkrik untuk ngambil telurnya ini masih memungkinkan ya ini. masih memungkinkan aja sih. Yang penting ada tenaganya. Jangkrik itu paling komporsir di bagian tenaga sih soalnya. Tenaga yang gimana, Mas? Apa untuk karyawannya sendiri ada berapa, Mas? Butuh banyak Untuk orang. karyawan, untuk karyawannya sekarang ada 3. Oh, ada 3 ya, berarti cukup ini Iya, ya, cukup besar jadi ya nanti bisnisnya ya. difokuskan untuk siapa yang ngasih makan, siapa yang menyaring telur, siapa yang membersihkan gitu. Itu sudah termasuk karyawan packing, Iya, packing sudah kan termasuk sederhana. packing ya. Ya. Berarti untuk yang disebutkan tadi, untuk saluran pemasaran dari telur jangkriknya Mas Dan ini melalui Shopee dan Facebook ya. Iya, Dari benar. kedua ini mungkin yang paling signifikan untuk meningkatkan penjualan dari mana Mas? Untuk apa yang berpengaruh ke omset? Kalau volumenya, kalau masalah omset dan volume itu paling besar di Shopee. Paling Namun, besar di Shopee. iya, kalau pakai Facebook Marketplace kita itu menangnya ini, nggak ada potongan dari Shopee. Iya, Shopee kan potongannya sekarang gede karena banget ya. sekarang sangat besar sekali Mas ini potongannya Mas. Ah iya, maka dari itu Telur berapa persen lewat sekarang Mas? 10% lebih? lebih. Saya tuh Lebih ya? harga pernah harga itu di 250, kenanya tuh saya cuma dapat 180-an. Gede banget kan? Iya, itu sangat besar hitungannya. Tapi kan di Shopee itu kalau nggak salah emang per apa namanya? Per item itu kan beda-beda ya. Per item beda-beda. Tapi untungnya ini kalau di Shopee pakai ads nggak Mas? Ngiklan nggak? Nah, kita nggak pakai Nggak ads Mas. karena itu Nah, tadi. berarti memang Kita ini tuh ya, pokok berarti demand ya. menang di depend sama supply lah. Iya, Supply-nya sama demand. itu menunjukkan kalau memang permintaannya sangat tinggi Mas ya. Jadi Iya, kalau apa produk-produk yang mungkin barangnya banyak di pasar tapi serapannya rendah Mas, itu kalau nggak ngiklan nggak ada pesanan betul. Mas. Nah, itu. Kalahnya itu. Nah, itu mungkin ini mungkin untuk rencana pemasaran Mas. Ini kan
makin banyak marketplace nih kan sekarang mungkin yang lagi ngehits kan TikTok ada juga. Terus Iya. ada lagi tuh apa ya kemarin ya? Itu warnanya kuning mas, saya lupa mas namanya mas. Tuku atau apa itu? Nah itu juga udah apa marketplace baru ya. Nah itu apakah Mas Den berencana memasarkan produk jangkriknya ini di marketplace lain atau mungkin mau bikin toko offline nih yang apa ikonik nih di Tulungagung misalkan gitu. Jangkrik Mas Den gitu. Karena tiap orang datang, tiap orang ke Tulungagung tujuannya, oh jangkriknya, telur jangkriknya kualitasnya bagus, saya mau ke sana aja nah, gitu. Mungkin apa Mas rencana pemasaran ke Sepertinya depannya? kalau untuk offline itu karena produknya itu cuma satu, kurang sih. Jadi menurut saya Kurang. untuk offline-nya masih enggak dulu. Nah, tapi kalau untuk merambah ke e-commerce lain tuh bisa dipertimbangkan. Tapi untuk sekarang kan kita tahu sendiri di awal Januari sampai Maret itu lagi rame-ramenya pekerjaan ya. Nah, itu Ya, jadi untuk merambah ke situ kita kesampingkan dulu gitu. Masih fokus di Shopee-nya Shopee sama sama Facebooknya, Facebook. marketplace-nya. Apa itu mungkin karena ini ya, apa? Mungkin produksi mesin untuk di Shopee dan Facebook aja masih kurang-kurang ya. Iya, masih kurang itu juga. Jadi takutnya Bertahan kalau berapa lama sih Mas kalau ini telur jangkrik itu bisa kalau telur berhari-hari kah? bisa berhari-hari. Kalau disimpan dengan baik dan benar itu ditambah pengiriman ya Mas ya, itu Tambah bisa pengiriman. sampai 25 hari sampai 30 hari. Oh, Tapi cukup nggak lama juga nggak ya. sampai kok kita nyampe menyimpan segitu lamanya, kita nggak sampai. Terus untuk apa? op- Optimalisasi toko di Shopee mungkin ini Mas ya. Lebih ke ngatur stok aja ya berarti kalau nggak ada iklan dan lain-lain ya. Iya, lebih ke ngatur stoknya. Ngatur Kita stok tuh aja pernah ya. lupa ngatur stok, pesanan masuk terus kita lupa ngestopnya, jadi kita pernah kena penalti. Kenapa penalti ya? Kemarin Iya, itu saya juga ini Mas, apa namanya, Bata. Apa kan dia live kan? Apa mungkin salah iya. atur flash sale ya? Jadi harga sepatu itu mungkin harusnya 150.000 itu cuma 1.500 perak. Jadinya apa namanya pesan banyak dibatalkan semua. Itu pengaruh ke Hmm, tokonya mungkin ya. iya, pasti pengaruh ke Pasti tokonya. pengaruh ke toko ya. Lalu selanjutnya ini pesan kunci produk Mas. Berarti Mas Jan percaya kalau kualitas produk Mas Jan ini ya lebih baik dari yang lain. Iya, saya lebih percaya karena ini sih, saya juga selalu menanyakan kembali ke pembeli-pembelinya. Pembeli Gimana Pak, produk kita ada something nggak, ada yang salah nggak? yang salah. Terus ketika ada yang kurang itu menurut pelanggan apa yang perlu kita perbaiki juga itu, ataukah daya tetasnya, atau kebersihannya, atau setelah penetasannya, atau timbangannya kurang. Karena Hmm. ternyata setelah saya menggali lebih dalam, banyak pemain-pemain yang di emang pemainnya tuh kebanyakan di Tulungagung ya, budidaya terus jangkrik itu. Iya, iya. Nah itu mereka kadang nggak sesuai apa yang mereka katakan. Yang katanya garansi, tapi kalau diprotes ini kok nggak netes, nggak pernah dibalas, nggak pernah diganti dan lain-lainnya. Ganti. Ada yang timbangannya kurang seperti itu. Jadi kita lebih selain menggaransi mutu kita juga memberikan jaminan serta edukasi tadi biar Edukasi ya. eh, Betul, betul. yang baru-baru belajar ini nggak gagal-gagal terus gitu. Yang saya garis bawahi sebenarnya ini jaminan penetasan, Mas. Karena kan mungkin human error sama produk error kan ini ya, apa sulit dibedakan mungkin ya kalau dari jauh ya. Iya. Selama ini Jadi mungkin untuk apa garansi sudah memberikan sampai berapa ini, Mas? Berapa orang lah yang sudah klaim garansi penetasan? kalau saya pede sekali menjawabnya paling 1 bulan tuh maksimal satu deh, satu atau Maksimal dua. satu, berarti produknya ini Iya, ya memang benar-benar konsistensi, kualitas dan daya tutasnya memang benar-benar dijaga ya. iya benar. Lalu untuk kampanye promosi, nah ini mungkin bukan dari Mas Hanya ya kalau ini ya. Jadi untuk gratis ongkir dan gratis ongkir kan mungkin dari marketplace-nya nih, mungkin dari Shopee-nya. Iya benar sekali. Untuk bonus apa Mas? Biasanya menawarkan bonus apa untuk pembeli-pembeli setia lah? Kalau untuk pembeli setia biasanya kami
Se Sekiranya dia bilang, Mas, saya mau beli 5 ons. Ya udah Pak, Bapak beli harga 4 ons saja, yang 1 ons saya bonusin. Gitu aja sih. Atau enggak Oh, mungkin kan untuk ngeramnya kan butuh tempat ya, Mas. Butuh kayak ya, orang terus tas kain sama besek lah dan lain-lain. Nah, itu kita bonusin juga sekalian gitu. pendekatan edukatif tadi sudah dijelaskan. Selain memberikan kualitas dan jaminan juga memberikan edukasi, Mas ya. Iya, benar. Kalau untuk hubungan jangka panjang ke konsumen nih, apa apa ya namanya ya? Apakah banyak konsumen Mas Han ini yang sering melakukan pembelian berulang? Sering sih sebenarnya kalau mereka-mereka yang memang udah peternak lama, jadi mereka au- jadi kalau dia udah peternak lama dan udah ngerti kualitas kita tuh 3 hari sekali atau 4 hari sekali itu sudah pesan ulang. 3 hari sampai 4 hari sekali, cepat banget Mas. Iya, nah ya itu. Nah makanya ini kurang sebenarnya saya. Harusnya sih kalau dilihat dari grafiknya itu sudah harusnya mengekspansi ya. Terus Tapi ekspansi ekspansi kan ya. juga butuh modal yang ya butuh intinya butuh modal lah. Dan sekarang Oh, masih ya ngumpulin sedikit-sedikit. oke oke. Lanjutnya, ini mungkin kita sudah sampai di bagian kesimpulan Mas, ya nggak terasa ini ngobrolnya cepat banget. Ya, Keberhasilan bisnis telur jangkrik ditentukan oleh kualitas produk, kepercayaan konsumen, serta strategi multiplatform yang terarah dan berkelanjutan. Mungkin Mas Jan di akhir sesi ini apakah bisa memberikan tips-tips nih untuk mungkin yang teman-teman yang mau bergabung ke dalam bisnis telur jangkrik? sebenarnya bukan masalah keterus jangkriknya sih, tapi bagaimana kita teman-teman tuh bisa melihat eh, peluang. Melihat Nah, peluang. peluang ini pasti muncul ketika ada, yaitu tadi, prinsip ekonomi demand sama supply yang tidak seimbang. Di mana yang lebih besar, besaran supply atau besaran demand. Otomatis kalau besaran lebih besar supply, nah itu kita harus menentukan apakah kita akan masuk. Kalau masuk, otomatis pasarnya ini pasti akan lebih lebih bersaing, lebih intinya persaingannya lebih ketat lah. Kita harus menentukan apa pembeda kita. Tapi kalau kita bisa membaca peluang yang demand-nya itu tinggi dan supply-nya rendah, itu otomatis ya peluangnya gede dan nggak usah gengsi. Itu aja sih. Sebenarnya terus jangkrik juga nggak susah-susah amat. Yang gengsi sama baca peluangnya aja. Kerja peluangnya. Tapi bayangan saya susah, Mas. Mungkin saya memilih jadi investor aja sekarang. Kalau daripada ini nyemplung ke bisnis telur jangkrik ini. Karena kalau awal-awal mungkin tetap perlu dipantau langsung, Mas ya. Jadi nggak bisa langsung dilepas ke karyawan ya. Iya, dulu saya belajar waktu tubel pas libur 1 bulan setengah itu masih gagal terus sampai 2 bulan 3 bulan tuh masih produknya masih jelek lah. Ini ya pokok mature sampai produk itu bener-bener bagus itu sekitaran 8 9 bulan lah. 8 9 bulan. Berarti Mas Yani ini selain menjual telur jangkrik juga untuk indukannya gimana Mas? Berarti menetaskan sendiri. Iya benar, kita menetaskan sendiri. Nah itu untuk menjaga konsistensinya kita ya pakai telur sendiri. Benar. Mungkin itu saja Mas ya untuk sesi kita malam ini ya. Mungkin nanti ada sesi-sesi selanjutnya. Iya siap. Terima kasih untuk waktunya Mas Yan. Sekian Pak dari kelompok kami. Selamat malam. Nah,